Apa yang tidak kau inginkan terjadi pada dirimu, jangan engkau lakukan pada yang lain. Jangan pernah bersahabat dengan orang yang tidak lebih baik dari dirimu. Jadi paling tidak yang setara. Jangan mencari teman yang lebih jelek. Bukan wajahnya ya. Ya. Budi pekerti kelakuannya. Karena selain kita sulit mengambil manfaat dari dia, juga karakter watak itu nular. Kalau tidak percaya boleh dicek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi persahabatan itu satu dari 5 hubungan yang kita jalin di dunia ini. Yang paling istimewa, nanti kita lihat istimewanya di mana. Jadi ini adalah kalau bahasa Inggrisnya cardinal relation. Hubungan yang paling pokok dalam hidup kita. Yang pertama atasan dan bawahan. Atasan dan bawahan jabatan ya, bukan pakaian. Ya nanti kamu bayangannya atasan dan bawahan itu baju dan celana. Maksudnya kita kan selalu ada posisi bawah dan posisi atas dalam kerja, karir, dan lain sebagainya. Pimpinan dan anak buah. Nah, itu atasan dan bawahan. Yang kedua, orang tua dan anaknya. Yang ketiga, suami dan istrinya. Yang keempat, kakak dan adiknya. Baru yang terakhir, teman dan teman. Ini hubungan nomor 5, hubungan persahabatan. Malam hari ini kita hanya membahas itu. Dasarnya dari semua hubungan itu xiao atau respect atau penghormatan, penghargaan. Ini dasar dari semua hubungan itu. Kalau dalam satu hubungan tidak ada respect, tidak ada penghargaan, hubungan itu tidak akan nikmat, tidak akan langgeng. Apapun jenis hubungannya. Maka saling menghargai itu penting. Apapun jenis relasinya, kalau kita kehilangan respect, tidak saling menghargai, kalian tidak akan nyaman dalam hidupmu. Apakah itu antar teman, antar saudara, bahkan antar anak bangsa. Jadi harus ada respect, menghargai. Menghargai itu nanti hubungannya dengan kita terima dia apa adanya, sesuai kondisinya, kita hormati pilihan-pilihan hidupnya. Itu namanya respect. Jadi dasar yang pertama ini. Jadi relasi-relasi yang harus kita perhatikan. Kuncinya di situ nanti. Nah, istimewanya apa? Hubungan teman dengan teman ini, istimewanya adalah ini satu-satunya hubungan yang tidak atas bawah tapi sejajar. 4 hubungan yang lain, yang tadi ada atasan bawahan, orang tua dengan anaknya, itu kan hubungan atas bawah. Tapi satu-satunya yang sejajar ini hubungan antar teman. Nah, kalau 4 yang atas, itu rumusnya kan superior, inferior, atau superior dengan subordinat. Ada atas bawah. Yang ini secara umum rumusnya yang atas menyayangi yang bawah menghormati yang atas. Jadi bahkan nanti antara yang subordinat dengan yang superior ini disarankan jangan terlalu dekat.
Karena kalau terlalu dekat, sulit menjalankan fungsi-fungsi atas bawah tadi. Karena yang atas ini punya tugas bimbing, mengarahkan, mengambil kebijakan, nuntun, dan lain sebagainya. Sementara yang bawah punya rumus bakti, mengikuti, menghormati, dan lain sebagainya. Kalau terlalu dekat, sangat dekat, sehingga lupa fungsi masing-masing, malah tidak fungsional. Jadi kayak kalian misalnya sama orang tua itu kan tetap harus tahu jaraknya. Bahwa aku ini anak, beliau orang tua. Sedekat apapun jangan lupakan ini. Karena meskipun kalian pinternya luar biasa, orang tua tetap punya fungsi-fungsi nuntun, menasehati, memberitahu, dan lain sebagainya. Kalian kan tidak bisa bersikap pada orang tua sama seperti pada teman yang sangat dekat. Ada aspek-aspek susila tata krama yang membedakan. Itu juga nanti yang dipesankan oleh Konfusius. Jadi termasuk kakak adik, termasuk suami istri. Ini nanti ada rumusnya masing-masing. Mungkin lain waktu bisa kita bahas yang antara superior dengan subordinat ini. Yang mensyaratkan pemahaman terhadap fungsi masing-masing meskipun ada timbal baliknya. Yang atas menyayangi yang bawah menghormati yang atasnya. Dengan dasar bakti. Jadi kebijaksanaan atau kebajikan dalam relasi ini namanya bakti. Nah, ini mungkin kalau ada waktu ya kita membahas tentang relasi atau tentang keluarga. Nah, kita dengan sahabat itu ada di satu arena. Ini mirip seperti Aristoteles yang saya bahas 2 minggu yang lalu. Tahun hidupnya saya bilang tadi ini sejaman, gagasannya juga mirip. Jadi sahabat itu arena kebajikan. Jadi medan kita bersama-sama melakukan kebaikan. Jadi semakin banyak sahabat, semakin luas medan kebaikan. Harusnya begitu. Meskipun kadang-kadang ya banyak sahabat, tambah repot. Banyak kenalan, tambah sumpek, kan kadang-kadang juga begitu. Tapi mungkin kita salah menyikapi persahabatan itu. Harusnya persahabatan itu jadi arena kebaikan. Nanti ada penjelasan dari Konfusius bagaimana agar persahabatan itu memang benar jadi arena kebaikan. Jadi nambah sahabat, ya nambah kebaikan. Nah, dalam tradisi Konfusianisme dikenal yang namanya kebajikan itu 5. Jadi tadi arena kebajikan berarti persahabatan itu bergerak di 5 bidang ini. Yang pertama ren atau cinta kasih atau kemanusiaan. Jadi dalam persahabatan ya kita mewujudkan ren. Bagaimana kita memanusiakan manusia. Bagaimana kita saling menyayangi, saling mencintai antar manusia. Jadi kita hidup secara manusiawi antara lain dengan memanusiakan orang lain. Menyayangi orang lain. Ini dasar hidup manusia yang punya, yaitu namanya ren. Kalau teori tentang cinta kan teman-teman mestinya wapal kan, sudah bolak-balik kita bahas cinta-cintanan. Kasih sayang, rahmatan lil alamin. Ini tema-tema agung, tema-tema besar. Yang asik dan indah kalau dibahas meskipun dalam prakteknya tidak mudah. Kita sering melihat kajian-kajian, mendengar kajian-kajian tentang cinta, biasanya rame. Tapi dalam praktek kita sehari-hari kita jarang melihat praksis-praksis cinta yang agung. Nah, di hampir semua agama sebenarnya cinta itu kan jadi tema utama. Jadi medan persahabatan harusnya juga begitu. Jadi medan saling menyayangi, saling mencintai. Ya ndak harus cinta yang jenisnya eros,
romantik ya. Kalau saya ngomong cinta kan pikiranmu sudah bayanganmu yang romantik-romantik, yang eros. Enggak, ini jenis filia. Jadi cinta yang jenisnya persahabatan. Laki-laki dan laki-laki. Ya meskipun bukan LGBT. Yang sekarang rame lagi itu ya. Oke. Jadi yang pertama itu, persahabatan itu medan kasih sayang. Semakin banyak sahabat, semakin luas medan kasih sayangmu. Yang kedua, yi. Nah, yi ini kebenaran, keadilan, kewajiban. Kalau ini norma-norma standar dalam hidup yang harus kita penuhi. Jadi orang hidup itu ya standar minimalnya kan harusnya adil. Dan kewajiban-kewajiban pokok jangan dilupakan. Nah itu namanya yi. Baik, yang ketiga li. Li itu kesusilaan, norma, moral. Jadi kesepakatan-kesepakatan sosial, unggah-ungguh, etika, etiket itu li. Jadi persahabatan, medan kesusilaan. Yang keempat si. Si itu kebijaksanaan, kearifan. Maka sering saya bilang benar itu tidak selalu bijaksana, tidak selalu arif. Karena dua hal yang berbeda antara yi dan zi. Banyak orang pinter, banyak orang wawasannya luas, ilmunya tinggi, tapi tidak arif, tidak bijaksana. Banyak orang yang menggunakan kebenaran untuk kepentingannya yang tidak maslahat. Itu namanya tidak arif. Saya tahu ini benar, mumpung ini benar, kesempatan untuk melecehkan dia. Ini kan tidak arif. Saya tahu ini baik, mumpung ini baik, saya gunakan ini untuk mencari keuntungan. Ini namanya tidak arif. Jadi kebenaran yang digunakan semestinya, sesuai ruang dan waktunya, sesuai porsinya, itulah kebijaksanaan. Jadi, dan filsafat itu cinta kebijaksanaan. Berarti filsafat itu tidak berhenti sekedar kebenaran. Kalau begitu apa filsafat itu boleh Pak langsung bijaksana tapi tidak benar, tidak boleh. Jadi dasarnya tetap harus kebenaran, keadilan baru dilampaui. Makanya kalau kita Jumatan itu sering mendengar kalimat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi adil itu pas, memang benarnya begitu. Tapi kalau bisa ditambahi ihsan. Ihsan itu lebih dekat ke bijaksana tadi, pas, sesuai, cocok situasi, ruang, dan waktunya. Nah, jadi mari kita cari kebenaran dan latihan bijaksana. Berarti latihan membaca situasi sesuai dengan ruang dan waktu hidup kita. Itulah kebijaksanaan. Kalau dalam dunia tasawuf bahkan pakai istilah kearifan. Dalam bahasa Indonesia digabung arif dan bijaksana. Arif itu hubungannya dengan pengetahuan, kalau bijaksana hubungannya dengan tindakan. Nah, jadilah orang yang pinter dan bijaksana. Dan itu mungkin maksudnya begitu. Sehingga kita punya istilah arif dan bijaksana. Cuma sekarang rasanya kalimat arif dan bijaksana itu kayak di dunia dongeng ya rasanya. Sulit nyari orang yang arif dan bijaksana itu. Tapi yuk ayo latihan. Kita kalau ndak begini ya gimana kita bisa hidup nyaman menjalankan amanat Tuhan. Jadi ini arena persahabatan juga ada di sana. Arena kebenaran sekaligus arena kebijaksanaan. Mari hidup yang bijaksana dengan paradigma yang pas. Tidak lagi kebenaran yang kita manipulasi untuk kepentingan, kebenaran yang kita gunakan untuk menjatuhkan orang lain, menyusahkan orang lain, dan lain sebagainya. Baik, ya hari ini kan banyak
Bahkan di antara definisinya hoax itu kan kebenaran yang kita frame kemudian kita pakai untuk menjatuhkan orang. Itu kayak podcast-podcast yang panjang terus kita potong satu kalimat kemudian kita pakai untuk kepentingan kita. Nah, ini mungkin benar orangnya memang ngomong begitu, tapi tidak bijaksana karena kita lepaskan dari konteks utuhnya. Baik, itu yang keempat. Yang kelima tentu saja sin. Sin itu dapat dipercaya. Orang yang punya integritas dalam dirinya. Jadi amanah. Kalau janji ditepati, kalau ngomong dipenuhi, itu orang yang dapat dipercaya. Jadi ini 5 kebajikan utama dalam tradisi Konfusianisme. Silahkan nanti teman-teman dicek ya, saya punya kualitas sebesar apa dalam 5 hal itu. Saya yakin teman-teman yang hadir, yang mendengarkan 5 ini pasti punya, yang membedakan besar kecilnya. Tidak ada orang yang sama sekali tidak punya kemanusiaan. Pasti ada. Mungkin sangat kecil, sangat sedikit, ada yang besar. Tidak ada orang yang sama sekali tidak punya kebenaran. Pasti punya. Pasti tahu. Sedikit banyaknya tergantung. Tidak ada orang yang sama sekali tidak ngerti norma, tidak ngerti nilai, tidak ngerti baik buruk di hadapan sesama. Pasti ngerti. Hanya ada yang cuek, ada yang mau menjalankan. Kebijaksanaan juga begitu. Orang bisa berpikir itu kadang-kadang ya sudah bisa menerapkan kebijaksanaan selevel dia. Tapi ada yang terlatih, ada yang tidak terlatih, ada yang kalah oleh kepentingannya dan lain sebagainya. Termasuk integritas diri tadi. Jadi teman-teman jangan tanya, Pak saya sudah bisa apa belum? Sudah bisa. Tinggal mau menjalankan apa tidak. Mau serius apa tidak. Kadang-kadang dalam hidup ini itu cuma problem mau serius atau tidak serius. Ngaji malam hari ini, itu nanti dapat apa, manfaatnya apa, mungkin sebagian besar tergantung serius apa tidak serius. Antara yang serius dan tidak serius mungkin capeknya sama. Bensinnya ya sama kalau sama-sama kesini naik motor. Jatah minumnya ya sama sak gelas kecil. Kemudian apa-apa nih sama. Tapi hasil yang didapat bisa beda-beda. Kemungkinan dari niat dan kesungguhannya yang beda-beda. Apa yang kalian cari, itulah yang kalian dapat. Pak saya yo malam Kemis daripada di kos bosen. Nyari rame-rame lah, seneng-seneng di masjid. Ya itu yang kalian dapat. Itu kan kalau bahasa hadisnya ilama nawa ilaihi ilama hajaro ilaihi. Sesuai dengan niatmu ingin dapat apa. Jadi kalau kalian hari ini cuma ingin nonton saya, dapatlah tontonan yang namanya saya. Jadi itu yang membedakan, kesungguhan. Jadi 5 kebajikan ini saya yakin kalian punya dan ngerti. Apalagi yang sudah mahasiswa. Tinggal kesungguhanmu untuk jadi orang yang utama atau tidak. Baik, jadi ini arena kebajikan. Nah, rumusnya sederhana. Ini kemudian dipakai juga oleh dalam tradisi barat humanisme. Ini namanya golden rule. Kata Konfusius, apa yang tidak kau inginkan terjadi pada dirimu, jangan engkau lakukan pada yang lain. Ini teman-teman mesti apalah ya yang sering ngaji filsafat. Golden rule ini ada di hampir semua teori tentang moral. Jadi jangan melakukan apa yang kalau itu menimpamu, kamu tidak senang. Kalau tidak suka dibohongi, jangan membohongi orang. Kalau kamu tidak suka dimaki-maki, jangan maki-maki orang. Jadi orang bermoral itu ada rumus sederhananya ini. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, caranya jadi orang baik gimana sih Pak?
Jangan lakukan apa yang engkau tidak inginkan terjadi pada dirimu, kau lakukan pada orang lain. Oke ya, cuma ini rumus untuk orang normal ya. Ya, karena kadang-kadang ya ada kan sing ngeyel mikir itu, Pak, kalau orang jahat, Pak, kalau orang psikopat, Pak, kalau orang punya suka menyakiti dirinya, Pak, dan lain sebagainya. Ya itu pengecualian. Jadi kadang-kadang ada teori baik-baik kamu malah menampakkan pengecualiannya. Ya dalam kebaikan apapun, teori apapun, ya selalu ada pengecualian, itu pasti. Cuma kan normal dan umumnya seperti ini. Bukan berarti terus kalau ada pengecualian teori ini salah. Teori ini tetap benar, hanya saja ada situasi-situasi khusus. Situasi khusus tidak bisa dengan teori ini. Jadi maka kalian tidak usah bingung kalau punya prinsip, menurut saya prinsip saya benar loh Pak, tapi kok ada fenomena yang tidak cocok. Ya mungkin fenomena itu fenomena pengecualian. Jadi bukan kok prinsipmu yang salah. Jadi pinter-pinter kamu sadar tentang fenomena pengecualian ini yang tidak bisa disamakan semua. Kayak Pak, saya itu pinginnya tiap habis subuh itu belajar Pak, tapi saya sedang sakit sekarang, saya tidak belajar, berarti saya tidak konsisten, pengkhianat saya itu Pak misalnya. Ya tidak gitu moconya. Jadi sedang sakit itu pengecualian. Jadi sama kayak kemarin itu loh Pak, katanya ke masjid itu kan utama. Kemarin saya kok dilarang ke masjid sih Pak, waktu pandemi kan gitu. Iya pandemi berarti situasi pengecualian, situasi khusus. Teorinya tidak bisa digeneralkan sama begitu saja. Jadi jangan bingung kalau ada orang bantah pikiranmu pakai fakta-fakta pengecualian. Fakta pengecualian ya pemahamannya berarti khusus. Tidak seperti yang umum. Ya kayak teori ini kan. Ya ini kalau yang membaca psikopat ya mungkin beda lagi. Orang yang suka menyakiti dirinya mungkin beda lagi. Jadi ya secara umum jangan engkau lakukan, engkau lakukan pada orang lain apa yang kamu tidak mau dilakukan pada dirimu. Pak, saya suka Bapak kalau dikhianati itu misalnya. Jadi saya bebas dong mengkhianati orang. Tidak, teorimu, teori pengecualian itu tidak bisa disamakan dengan orang lain. Wong saya itu kalau diputus malah seneng ya Pak. Jadi kan saya bebas kalau punya pacar tak putus saja bolak-balik misalnya. Nah, itu ya yang tidak normal ya kamu. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi ini rumus kebajikan tadi. Nah, ini menarik. Nanti Konfusius punya dua teori yang berhubungan dengan persahabatan, tapi dua teori ini rasanya kayak bertentangan, tapi sebenarnya tidak. Jadi satu ketika Konfusius bilang bertemanlah dengan yang setara, tapi nanti dia bilang berteman itu ya jangan dengan yang setara, cari yang lebih baik. Nah, kita lihat ya, kita pahami satu-satu maksudnya, biar tidak keliru. Bukan berarti Konfusius tidak konsisten, tapi dua konsep ini punya beda konteks. Nah, ini penting juga ini, wawasan tentang konteks ini. Jadi kalimat, kata, ungkapan itu jangan dilepaskan dari konteksnya. Ini konteksnya apa? Kadang-kadang konteks yang berbeda maknanya bisa jauh berbeda meskipun isinya sama. Jadi konteks jadi penting. Nah, kita lihat sekarang ya. Ini kalimat yang sering dikutip orang. Kata Konfusius, jangan punya teman yang tidak setara dengan dirimu. Tapi selanjutnya ada kalimat begini, ketika seseorang bersalah, jangan takut untuk mengubahnya. Jadi berarti apa? Di antara tujuannya persahabatan itu saling mengingatkan, saling mendukung untuk kebaikan.
Ini loh yang dimaksud kesetaraan oleh Konfusius. Jadi bukan setara, Pak saya orang kaya berarti nyari yang kaya ya Pak. Saya mahasiswa yang kececer mau DO berarti ya temennya yang mau DO saja. Yang pinter-pinter biar lulus dulu, ya enggak begitu. Jadi kesetaraan itu ada dalam kesediaan masing-masing pihak untuk saling mendukung, saling membantu, saling mengingatkan. Jadi itu yang dimaksud setara. Jadi bukan karena kekayaan, status sosial, dan lain sebagainya. Jadi antar sahabat itu sama-sama punya niat baik untuk melakukan kebaikan dan melakukan perbaikan. Jadi kalau punya teman salah, kalau dia sahabat beneran diingatkan biar tidak salah. Dibantu untuk dia tidak salah lagi. Jadi makanya kalimat selanjutnya, ketika seseorang bersalah, jangan takut untuk mengubahnya. Wah, saya mau menasehati dia Pak, tapi nanti jangan-jangan dia marah Pak, putus persahabatan kita Pak, nanti jangan-jangan dia tersinggung Pak. Loh, kalau kamu memang ngaku sahabat dan tahu temanmu salah melakukan hal yang membahayakan dirinya, ingatkan tetap. Ya meskipun cari strategi yang paling bijaksana. Jadi ini yang dimaksud bertemanlah dengan yang setara. Jangan berteman dengan yang ingin aman saja, ingin nyaman saja, ingin senang saja. Waktunya kita sulit, waktunya kita bahaya, waktunya kita susah, dia minggir. Nggak mau cari masalah, dia temanku begitu. Ini namanya bukan sahabat. Sahabat itu justru pas dia dibutuhkan dia hadir. Kalau ada yang salah dia mengingatkan, meluruskan. Bila perlu dengan keras karena tidak mau sahabatnya ada dalam bahaya. Makanya kemudian Konfusius bilang antar sahabat itu saling bersikap kritis dan menuntut. Namun tetap ramah dalam persaudaraan. Pak, sahabat itu kan saling menerima Pak. Kok menuntut? Iya, menuntut untuk kebaikan dan perbaikan tadi. Karena kamu sahabatku, aku ingin engkau hidup dalam kebenaran, keadilan, kebaikan. Ini tuntutanku padamu. Kamu juga nuntutlah begitu padaku. Ini namanya kita setara. Mungkin teman-teman masih ingat ya, salah satu ciri dari orang yang menyayangi, mencintai itu adalah care dan responsibility. Peduli dan mau tanggung jawab. Aku tahu sih itu perbuatanmu, efeknya sekarang kamu tanggung, tapi aku akan membantumu untuk memperbaiki hidup. Ini sahabat. Jadi tidak malah pergi kalau temannya dalam kesulitan. Kok sahabat nyari enaknya saja, berarti sahabat yang tidak setara. Disitulah nanti Konfusius menasehati kita, yuk bertemanlah dengan yang setara saja. Yang tidak setara itu mungkin nyari enaknya saja. Dia punya pamrih-pamrih demi dirinya sendiri. Tidak ada rasa saling. Nah, jadi ini konteksnya ini. Jadi jangan dipakai kalimat tidak setara ini untuk mungkin level sosial, status, kekayaan, apalagi ganteng dan tidak ganteng. Oh yang ganteng-ganteng ngerombol di sana, yang tidak ganteng di sini enggak. Itu bukan setara. Jadi termasuk kecerdasan, kepandaian. Pak, capek saya Pak punya teman tidak pinter-pinter misalnya. Mosok tiap hari ngajari, enak dia. Lah saya tidak dapat apa-apa. Ini namanya tidak sahabat. Jadi kesetaraan itu ada dalam kesadaran untuk saling mendukung, saling memperbaiki. Dalam kebijakan, dalam kebijaksanaan. Nah, ini rumus yang pertama yang sering orang kadang-kadang salah paham dengan pernyataannya Konfusius ini. Jadi maksudnya bukan urusan eksternal,
tapi kesungguhan, keseriusan dalam bersahabat untuk saling mendukung, saling menguatkan. Nah, ada lagi, ini yang tadi saya sebut ya, kok rasanya bertentangan sih? Nah, kata Konfusius lagi, jangan pernah bersahabat dengan orang yang tidak lebih baik dari dirimu. Loh Pak, ini beda lagi ini Pak. Enggak, saya bilang tadi, setiap pikiran, setiap gagasan itu kita harus tahu konteksnya. Biar pas. Jadi, kalau yang ini, yang dilihat oleh Konfusius, kita itu kan berteman untuk perbaikan diri. Akan lebih bagus kalau kita punya teman yang jauh lebih baik daripada kita. Kenapa? Kita bisa belajar banyak dari dia. Kita bisa dapat manfaat banyak dari dia. Jadi kalau mencari sahabat, ya coba carilah yang lebih baik darimu. Itu akan banyak menguntungkanmu. Jangan mencari sahabat yang jahat, kata Konfusius, yang moralitasnya jelek. Bersahabat dengan orang jahat yang moralitasnya jelek, ini tidak bisa disebut sahabat. Jadi sahabat itu ya dengan orang baik. Ini kalau digabung dua quotes ini, dua pernyataan dari Konfusius ini, jadi yang pertama, ayo mencari teman yang lebih baik dari kita, minimal setara dengan kita. Jadi paling tidak yang setara. Jangan mencari teman yang lebih jelek. Bukan wajahnya ya. Ya. Budi pekerti kelakuannya. Karena selain kita sulit mengambil manfaat dari dia, juga karakter watak itu nular. Kalau tidak percaya boleh dicek. Kalian adalah cerminan dari sahabatmu. Kalau tidak percaya boleh dicek. Mungkin kalian kuliah ini temannya siapa. Itu sedikit banyak akan ketularan. Mungkin gaya ngomongnya. Mungkin diksi-diksi yang dipakai. Mungkin cara guyonnya. Mungkin pasti kalian terpengaruh oleh orang yang paling dekat denganmu. Entah sadar, entah tidak. Boleh dicek. Mungkin kalian kalau pulang kampung ke rumah, mungkin yang mahasiswa baru berapa bulan di Jogja, pulang ke rumah, itu orang rumah mesti komentar, wah Jogjanya kelihatan nih. Biasanya celetuan-celetuan tidak sengaja. Mungkin ketularan teman satu kontrakan, apa ketularan bapak kos, apa ibu kosmu, apa ketularan. Loh ya sopo ngerti kamu akrab sama ibu kosmu. Jadi kalipannya ibu kosmu terus sampai ke kampung. Gaya ngomongnya maksudnya. Nah, jadi itu pentingnya kita milih teman. Ketika kita milih sahabat, cari yang kualitasnya tinggi. Jadi kan lumayan. Misalnya, Pak saya punya sahabat itu Pak, kalau ngomong bahasa Inggris terus. Lu kan lumayan, dikit-dikit kita ketularan bisa ngomong bahasa Inggris. Atau punya teman yang ngomongnya bahasa daerah, terusnya saya pernah punya teman Madura misalnya. Lu dikit-dikit saya ngerti bahasa Madura, meskipun nggak bisa ngomongnya. Tapi kan pengaruh itu ada, maka cari teman yang lebih baik dari kita. Meskipun nanti di belakang ada penjelasannya, apa kemudian kita harus terlalu picky, terlalu milih, enggak, nanti ada rumusnya lagi. Tapi idealnya begini. Jadi ada konteksnya, kapan kita cari yang setara, kapan kita cari yang lebih baik. Kita cari yang setara dalam semangat untuk bersahabat, untuk saling berbagi, saling mendukung dalam perbaikan. Kita cari yang lebih baik dalam rangka kita bisa belajar meningkatkan diri kita jadi lebih baik. Jadi kuncinya di situ. Bukan teman yang sama saja atau teman yang apalagi di bawah kita.
Nah, ini rumus dari Konfusius. Ini sebenarnya menarik konsep ini kalau kita tidak bergerak keluar tapi bergerak ke dalam. Bergerak ke dalam itu bukan kita mencari sahabat yang lebih baik, tapi mari kita jadi sahabat yang lebih baik. Nah, ini yang saya maksud membaca lebih dalam. Berarti apa? Jadilah kalian ini sahabat-sahabat yang lebih baik. Jangan hanya mengandalkan orang mencari yang lebih baik. Perhatikanlah apa yang bisa kalian berikan untuk meningkatkan kualitas sahabatmu. Tidak hanya kamu menuntut sahabatmu agar lebih baik dari dirimu. Nah, ini menurut saya ya. Jadi pernyataan dari Konfusius ini menurut saya kalau dibaca lebih dalam bisa ke sana. Kita itu kan sering kalau ada pernyataan-pernyataan semacam ini, itu kita selalu menuju keluar. Kita mencari siapa sih sahabat itu yang, sahabatku yang ini enggak, sahabatku yang itu enggak, sahabatku. Lupa menghitung diri sendiri. Apa kamu pantas jadi sahabat yang berkualitas tadi? Nah, jadi ini tips dari Konfusius. Yang saya bilang tadi, ini seolah-olah bertentangan. Tapi bisa kita baca sesuai konteksnya. Jadi ada situasi yang memudahkan kita memahami yang rasanya bertentangan tadi. Kalau yang pertama tadi berhubungan dengan semangat kita berkawan, bersahabat yang harus setara. Yang kedua ini berhubungan dengan aspek perbaikan dalam persahabatan. Oke, kita lanjutkan. Jadi paling tidak sekarang ngerti ya. Teman itu ya mencari yang setara, ya mencari yang tidak setara. Yang tidak setara itu maksudnya yang lebih baik dari kita, bukan yang lebih buruk. Kalau yang lebih buruk atau berteman dengan orang jahat tidak bisa disebut persahabatan. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini quotes ini menarik. Kenapa kok jangan teman yang flat saja, tapi yang lebih baik dari kita. Aku tidak ingin teman yang tersenyum saat aku tersenyum, menangis saat aku menangis, karena bayanganku di kolam itu bisa melakukan lebih baik dari itu. Jadi teman yang tidak ngapa-ngapain bisanya ya. Kalau kita tersenyum ikut senyum, aku ikut gembira ya. Kalau kita nangis ikut nangis, aku ikut berduka cita ya. Tapi terus tidak ada kontribusinya apa-apa, tidak meningkat apa-apa. Kata Konfusius itu persis cermin atau bayangan di kolam. Cermin atau bayangan di kolam bisa lebih baik. Kenapa lebih persis? Kalau teman kita tidak terlalu persis, hanya ikut simpati saja. Jadi teman yang apa ya, mungkin bahasanya hanya bisa basa-basi saja. Jadi aku turut berduka cita ya sudah terus minggir. Aku ikut gembira ya sudah terus minggir. Jadi hari-harinya penuh dengan basa-basi. Maka kalau cuma itu, cermin lebih ramah. Kalau aku senyum, dia juga senyum dan persis. Kalau aku nangis, dia juga nangis dan persis. Maka cari teman yang serius tadi, yang di dalamnya ada kebaikan, ada perbaikan. Kalau berteman isinya basa-basi saja kan rasanya hampa. Kalau ketemu, gimana kabarnya? Baik. Kalau berpisah, semoga sehat ya. Ya, semoga sehat. Ayo. Jadi rasanya tidak enak. Apalagi sekarang pakai medsos ya. Ucapannya aku turut berduka cita, tapi nanti sebenarnya batinnya wah rasa no kapan lagi. Itu tidak cuma basa-basi, itu pura-pura. Jadi teman yang sejati ya tidak hanya casingnya saja dekat dengan kita, tapi memang benar-benar ingin
berada di medan kebaikan dan perbaikan. Makanya kata Konfusius, aku tidak ingin teman yang tersenyum saat aku tersenyum. Harusnya saat aku sukses, gembira, luar biasa, ini kan fenomena sedang ngegas. Yo, fungsinya teman ngerem. Jadi, yuk gembira, oke, aku ikut gembira, tapi jangan lupa diri ya. Masih perjuangan ke depan masih panjang. Yuk aku bantu untuk sukses lebih jauh. Ini sahabat. Kalau punya teman sedang nangis, sedih, putus asa, yuk kita datang tidak sekedar menghibur dan basa-basi, tapi ayo bareng-bareng bangkit. Aku akan membantumu bangkit, move on. Nah, ini namanya sahabat yang sejati. Kalau orang lain yang tidak sahabat, biarlah mengucapkan ucapan-ucapan simpati, ucapan-ucapan turut bela sungkawa, turut gembira. Tapi yang sahabat tentunya tidak berhenti hanya di situ. Kalau sekedar teman tersenyum, saya punya cermin. Mungkin gitu maksudnya. Kalau sekedar teman nangis, ya saya punya cermin. Kita tersenyum di depan cermin kan sekarang ada temannya senyum. Kalau sekedar teman yang seperti itu. Tapi tentunya sahabat kan tidak cuma di situ. Ini maksud dari quotes ini. Oh, kalau gitu kalau ada teman tersenyum, saya tidak tersenyum ya Pak. Kadang-kadang kan kamu kan gitu memahaminya. Tidak begitu maksudnya. Jadi itu maksudnya jangan cuma tersenyum. Bukan jangan tersenyum. Maksudnya jangan cuma ikut nangis, bukan berarti jangan nangis. Oke, kalimat yang dipelintir-pelintir gini kan sering, kalau apalagi di medsos gitu kan. Untuk menang-menangan debat itu kan biasanya terus dipelintir. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini ada quotes. Ketika kita melihat orang-orang yang berharga, kita harus berpikir untuk menyamai mereka. Karena kata Konfusius, belajar yang paling mudah itu imitasi, niru. Jadi kalau kalian bingung cara jadi orang baik gimana ya Pak? Cari orang yang memang baik, tirulah. Ini cara belajar paling mudah. Ada cara belajar yang berat, yaitu mikir sendiri. Ini berat. Jadi mikir hidup ini gimana itu berat, sulit. Jadi tidak usah nekat. Karena ini butuh keahlian, butuh kemampuan, butuh capek, tenaga, dan lain sebagainya. Ada lagi cara belajar ketika kalau ini pahit, yaitu pengalaman. Jadi ada cara belajar meniru, ini paling mudah. Ada cara belajar yang berat, ya berpikir sendiri, berkontemplasi sendiri. Ada cara belajar yang pahit, yaitu nunggu pengalaman. Jadi nunggu pengalaman dapat nilai E dulu baru rajin, itu kan pahit. Ya, mending sejak awal kamu niru temanmu yang kumlot, ditiru, itu kan gampang. Caranya gimana sih kamu bisa dapat nilai A? Itu kan tinggal niru. Yang sulit belajar sendiri. Mikir sendiri. Gimana caranya saya dapat nilai A? Itu agak berat. Jadi dalam hidup ini rumusnya 3. Jadi rumusnya orang belajar itu bisa meniru. Ya, itu pengalaman. Jadi ayo. Nah, yang lain harus bisa niru, ada pelajaran. Oke ya. Kalau dipikir sendiri kan mungkin berat itu. Gimana caranya agar gelasnya tertib, ini kan berat. Nah, kalau sudah pengalaman tahu sekarang. Besok mesti kalau mau jalan, hati-hati itu lihat ke bawah. Sudah dapat pelajaran. Nah, itu contoh paling mudah. Jadi yang lain niru. Baik. Makanya kalau ada yang tanya, Pak,
kok ngaji filsafat itu selalu tokoh-tokoh, selalu rujukan-rujukan ke siapa, ke apa. Ya, karena yang lebih mudah itu niru. Kalau saya disuruh mikir sendiri materi sebanyak itu, mungkin sampai sesi ke-5, ke-10 selesai ngaji filsafat. Mikir sendiri berat. Nah, makanya tak pilih strategi niru tokoh-tokoh utama, tokoh-tokoh besar. Apalagi mengandalkan pengalaman, bos. Malah tidak ada materinya nanti. Pengalamanku sempit sekali, tidak penting mungkin. Jadi, oke ya, makanya kalau ketemu orang-orang utama, orang-orang berharga, orang-orang mulia, kita berpikirnya bagaimana caranya aku bisa niru dia. Aku bisa mengikuti dia. Nah, ini cara paling mudah untuk mengkonstruksi diri, membentuk diri kita.